Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kita kali ini kita akan mencuba mendeteksi diri sendiri untuk mengetahui pribadi kita bertambah baik atau tidak. Lihat saja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan hubungan kita sesama manusia lain secara horizontal. Itu adalah tolak ukurnya seseorang untuk memahami diri sendiri. Lihat juga perilaku kita selama ini, perkataan kita, hati kita, pandangan kita, dan pikiran kita. Itu semua ada jawabannya di dalam diri kita dan tak perlu orang lain yang menilai pribadi kita. Cukup kita saja sebagai saksi yang sejati. Maka, untuk menjadi saksi diri sendiri tidak mesti menunggu di hari akhirat. Bahkan di dunia ini saja kita sudah bisa menjadi saksi untuk diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara merefleksi diri. Dan setelah itu baru kita bisa memahami diri sendiri. Perhatikan juga segala amalan kita selama ini. Bagaimana kualitasnya? Apakah ibadah kita selama ini hanya sekedar ritual saja? Atau hanya sekedar melepaskan kewajiban saja? Termasuk salat yang kita lakukan setiap waktu dan lain-lain. Bila selama ini kita termasuk orang yang rajin beribadah, jangan dulu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tapi tetaplah rendah hati. Karena kalau bukan dengan kudrah dan irada Allah, sungguh kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja selama ini Allah Subhanahu wa taala sedang menutup aib kita sehingga kita nampak baik di mata orang lain. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka aib kita di dunia ini, semua kita barangkali tidak ada yang berani keluar rumah. Untung sekali Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita, sehingga kita semua bisa berakting atau bergaya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Apa saja yang kita kerjakan di dalam hidup ini bukanlah hasil ciptaan kita. Semua itu hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri pun hasil dari ciptaannya. Sesuai dengan firman-Nya di dalam surah As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Dia juga yang menciptakan apa-apa yang kamu perbuat. Kita juga harus sering bertanya pada diri sendiri, apakah kita sibuk mencari dan membetulkan kesalahan diri atau masih sibuk meneropong kesalahan orang lain? Mari sama-sama kita cek pribadi kita. Itu namanya refleksi diri, dan ini sangat baik bila dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab merefleksi diri sejenak jauh lebih baik dan mulia daripada mengejar ritual ibadah-ibadah sunat tapi masih ada rasa kebanggaan diri di dalam hati kita. Namun, yang lebih idealnya adalah di samping kita memperbanyak ibadah, tapi merefleksi diri terus-menerus harus kita lakukan di dalam diri kita, sehingga setiap saat kita ini selalu sadar atau tahu diri terhadap pribadi kita, sehingga kita pun tidak mudah merendahkan orang lain yang berbeda sudut pandang dengan kita. Dalam hidup ini banyak rahasia Allah yang tidak bisa kita baca. Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menghinakan seseorang dan juga punya kuasa untuk mengangkat derajat seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga punya rahasia tersendiri terhadap kehidupan hamba-hambanya. Maka dari itu, janganlah kita terlalu cepat berprasangka buruk bila ada orang yang direndahkan menurut pandangan indera kita. Sebab pandangan mata lahir kita dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala jelas jauh berbeda dan tak akan pernah ketemu untuk selamanya.
Siapa tahu, orang yang kita anggap rendah dalam pandangan kita, ia sedang mengalami proses untuk diangkat derajatnya oleh Allah ke makam yang lebih tinggi. Jadi, lihatlah setiap orang itu dengan kacamata hakikat. Tapi untuk melihat diri sendiri, pakailah kacamata syariat. Kita lakukan seperti itu agar diri kita selalu sadar dan tidak merasa diri lebih mulia daripada orang lain, sekalipun orang lain itu ahli maksiat dalam pandangan indera kita. Hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah perbuatan menyadarkan diri sendiri. Tapi untuk menyadarkan orang lain, rata-rata hampir semua orang bisa. Inilah pentingnya refleksi diri pada diri setiap orang, agar semua kita bisa memahami siapa diri kita yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud memahami diri sendiri pada setiap diri kita, agar hidup kita di dunia ini menjadi lurus dan benar. Demikian, semoga wejangan sederhana ini bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.